Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan berlanjut kepada materi yang berikutnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu statistika, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi, dan bagaimana cara kita membuat histogram, maka sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menginterpretasikan data dari data yang sudah kita sajikan. Jadi, yuk kita simak videonya. Baik, jika kita ingat-ingat kembali, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan, maka kita harus menginterpretasikan data terlebih dahulu. Nah, untuk menginterpretasikan data, kita perlu melihat data secara utuh dan lengkap. Baik, di sini sudah terdapat 3 langkah untuk menginterpretasikan data. Yang pertama, skala data dimulai dari angka 0 agar setiap data memiliki ukuran yang akurat ketika saling dibandingkan. Yang kedua, selisih angka yang dipilih harus sesuai dengan poin 1 agar skalanya jelas. Dan yang terakhir, kita akan baca sesuai data yang disajikan dari diagram. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan mencoba untuk menginterpretasikan data dari data yang sudah disajikan. Di sini sudah disajikan data berupa diagram yang berbentuk histogram mengenai penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Nah, untuk kita menginterpretasikan datanya, maka kita akan lihat terlebih dahulu 3 langkah yang sebelumnya kita ketahui. Yang pertama, skala data dimulai dari angka 0. Nah, di data ini skalanya sudah dimulai dari angka 0. Kemudian yang kedua, selisih angka yang dipilih harus sesuai dengan poin 1 agar skalanya jelas. Di sini skalanya sudah jelas, 0, 10, 20, 30, dan yang terakhir 40. Jadi skalanya sudah jelas ya, perbedaannya antara 1 ke 10 itu 10, 10 ke 20 itu 10, 20 ke 30 itu juga 10, dan terakhir 30 ke 40 juga 10. Nah, kemudian yang ketiga, kita tinggal baca datanya sesuai dari data yang disajikan. Berdasarkan langkah yang ketiga tadi, maka sekarang kita akan membaca datanya sesuai dari data yang sudah disajikan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lama penggunaan HP-nya itu dalam 1 jam. Kemudian pada banyak siswanya itu dinyatakan dalam persentase. Nah, kita mulai dari batang yang pertama, yaitu terdapat 8% siswa yang menggunakan HP selama 0 sampai 2 jam karena dia ada di sini ya. Nah, kemudian pada batang yang kedua terdapat 17% siswa yang menggunakan HP selama 2 sampai 4 jam. Kemudian pada batang yang ketiga terdapat 32% siswa yang menggunakan HP selama 4 sampai 6 jam. Kemudian pada batang yang keempat terdapat 28% siswa yang menggunakan HP selama 6 sampai 8 jam. Kemudian pada batang yang kelima terdapat 11% siswa yang menggunakan HP selama 8 sampai 10 jam. Dan di batang yang terakhir terdapat 4% siswa yang menggunakan HP selama 10 sampai 12 jam. Nah, karena di sini menggunakan persentase, maka kita akan cek nih, apakah dari jumlah semua data di sini sudah memenuhi 100%. Kita akan mulai 8 ditambah 17 itu adalah 25. 25 ditambah 32 itu adalah 57. 57 ditambah 28 itu adalah 85. 85 ditambah 11 itu adalah 96, dan 96 ditambah 4 itu adalah 100. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa penginterpretasiannya itu sudah benar karena semua datanya itu sudah sesuai dengan persentase, yaitu 100%. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu terdapat data yang disajikan dalam bentuk diagram batang mengenai luas hutan Kalimantan. Nah, kita tinjau lagi dari langkah yang pertama, yaitu skala data dimulai dari angka 0. Nah, di sini skalanya itu belum dimulai dari angka 0. Kemudian yang kedua, skalanya itu selisihnya jelas gitu ya.
Nah, di sini selisihnya sebetulnya jelas 0,2, hanya saja kurang sesuai gitu. Jadi bagaimana cara kita menginterpretasikan data seperti ini yang belum sesuai dengan langkah-langkahnya, maka kita akan mengubahnya dulu menjadi langkah-langkah yang seharusnya. Nah, di sini sudah disajikan kembali diagram batang mengenai luas hutan Kalimantan yang sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, yaitu datanya itu skalanya sudah dimulai dari 0, kemudian selisih skalanya sudah sesuai. Nah, maka sekarang kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita hanya tinggal baca datanya sesuai dengan data yang disajikan. Nah, sekarang kita tinggal menginterpretasikan datanya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa pada batang yang berwarna hijau itu adalah luas hutan Kalimantan pada tahun 1999, dan pada batang yang berwarna biru itu adalah luas hutan Kalimantan pada tahun 2000. Kita mulai dari batang yang berwarna hijau terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan mendapatkan bahwa luas hutan Kalimantan pada tahun 1999 itu adalah 1210 hektar. Kemudian pada tahun 2000 luas hutan di Kalimantan itu seluas 1209 hektar. Jadi gimana? Gampang kan? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di lain video. Jadi pastikan kamu tonton video berikutnya ya. Semoga pertemuan kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan bosan untuk belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.